Sebagai seorang pebisnis, dalam membangun bisnisnya tentu saja memiliki tujuannya tersendiri. Tapi, pasti semua pebisnis memiliki satu tujuan yang sama, yaitu P. Profit, sebuah keuntungan. Hari ini siapa juga yang mau merugi dalam bisnisnya? Jadi yuk kita bahas. Seorang pebisnis haruslah pintar dalam melihat peluang dalam pasar agar mampu menjual dan menjadikan produknya diminati serta dibutuhkan oleh berbagai kalangan. Lalu, tahukah kalian apa kunci sukses dari sebuah penjualan? Ya, P. Pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu strategi dalam bisnis berbentuk aktivitas yang dilakukan untuk mempromosikan produk perusahaan kepada konsumen, yang bisa dilakukan dengan komunikasi dan juga pemenuhan kepuasan konsumen agar memastikan keuntungan yang jangka panjang. Berbicara tentang pemasaran, tahukah kalian salah satu instrumen terpenting dalam pemasaran? P. Iya, P lagi. Tapi instrumen ini terdiri dari 7 P atau biasa disebut dengan 7P Marketing Mix Strategy. Merupakan sebuah kombinasi komponen pemasaran yang ditujukan untuk memudahkan perusahaan untuk mencapai target marketnya. 7P ini merupakan perkembangan dari 4P yang terdiri dari Product, Place, Price, Promotion ditambah dengan 3 komponen, yaitu People, Process, and Physical Evidence. Mari kita bahas dulu 4 elemen utama yaitu Product, Place, Price, and Promotion. Saat kita berbicara tentang produk, yang dimaksud adalah bagaimana kualitasnya, desainnya, kemasannya, dan mereknya. Place, berhubungan dengan segala macam bentuk distribusi. Apakah memiliki offline store, bisa melalui online atau tidak, barang tersedia di daerah mana saja, apa tersedia, pelayanan pengiriman, dan lainnya yang berhubungan dengan sistem distribusi. Price, bukan hanya mengacu kepada penentuan harganya, tetapi juga tentang diskon, apakah menerima pembayaran cicilan, apakah ada persyaratan kredit untuk konsumen, bagaimana harga kita bisa bersaing dengan produk serupa. Promotion, berhubungan dengan segala macam bentuk iklan, jenis pemasaran apa yang cocok, waktu promosi, public relation, tentang bagaimana membangun hubungan dengan konsumen, penyampaian value, email, personal selling, dan lainnya yang berhubungan dengan iklan atau pemasaran. Lalu, 3 komponen tambahan yaitu people, process, and physical evidence. Saat kita berbicara tentang people, yang dimaksud adalah siapa yang menjalankan pemasaran, penentuan standar seorang pemasar berkompeten, layanan apa saja yang harus diberikan oleh pemasar, dan lainnya yang berhubungan dengan orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pemasaran. Proses, bukan hanya mengacu bagaimana proses pembuatan produk, tetapi juga bagaimana agar produk atau jasanya bisa sampai pada tangan pelanggan. Alurnya, pengoptimalan biayanya, standar proses, dan lainnya yang berhubungan dengan proses produksi hingga distribusi. Physical evidence, bagaimana fasilitas toko, desain interior, situs website, logo, dan lainnya yang berhubungan dengan segala sesuatu yang dapat dilihat oleh pelanggan saat berinteraksi dengan bisnis kita. Mari kita coba analogikan dengan perusahaan yang sudah ada. H&M, sebuah perusahaan fashion yang sudah mendunia. Katakan kita sebagai pemasar ingin menjual produk H&M kepada konsumen. Tapi pertama-tama kita perlu mengetahui dulu target pasar kita, yang nantinya akan memengaruhi 7P itu. Misal, jika target pemasaran adalah orang-orang yang bergaya hidup glamor, maka sebagai pemasar kita akan memproduksi produk dengan kualitas dan desain yang premium. Di H&M sendiri, contohnya seperti produk yang berada dalam kategori Trend Edit Collection, yang sesuai dengan keinginan target pasar kita. Produknya berkesan sangat mewah dan terlihat jelas bahwa itu barang mahal. Selain itu juga, produk sangat masuk untuk dipakai dalam berbagai macam occasion, karena bisa memberikan kesan formal maupun kesan casual. Rapi, dan yang paling terpenting, mewah, dengan desain dan packaging yang premium. Tentunya, harganya akan lebih mahal karena biaya produksinya lebih besar. Harga di kategori ini berkisar antara Rp250.000 hingga Rp2.999.000. Promosi yang baik mungkin berupa iklan di sebuah majalah mode mewah dan menunjukkan detail bahan produk serta kelebihan lainnya. Tempatnya lebih baik di offline store dalam mall besar. Pemasarnya harus memiliki standar pelayanan yang sangat bagus dan layanan yang diberikan akan lebih intens. Prosesnya harus aman dan berkualitas sesuai dengan citra brand besar. Physical evidence-nya bisa dibantu dengan desain interior store yang dibuat mewah dan classy style. Logo bisa dibuat simple dan elegan, situs website harus didesain dengan rapi dan premium untuk memberikan kesan mewah. Fasilitas yang tersedia harus lengkap dan dalam kondisi yang sangat baik untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen. Lalu, bagaimana bila kita memiliki target pasar yang berbeda? Misalnya, sekarang target pasar kita adalah orang-orang yang menyukai hal-hal hype dan menginginkan produk berkualitas tapi dengan harga terjangkau. Maka, marketing mix ini tidaklah akan berhasil untuk mereka. Jadi, kita ganti pertimbangan kita. Produk yang akan kita produksi merupakan produk yang hype, dan dalam setiap proses produksinya akan mengikuti tren fashion. Produk juga berkualitas dan produksinya harus sangat efisien, sehingga harganya bisa lebih kecil dibanding para pesaingnya. Di H&M sendiri, contohnya seperti produk yang berada dalam kategori Conscious and Trend Collection, yang sesuai dengan keinginan target pasar kita kali ini, di mana produknya berkesan trendy, berkualitas tapi terjangkau, dan yang terpenting bermerek, karena mereka suka hal-hal yang hype. Harga yang ditujukan juga akan lebih murah, karena bukan termasuk produk high-end perusahaan H&M. Harga di kategori ini berkisar antara Rp149.000 hingga Rp1.999.000. Promosi yang baik mungkin di e-commerce, website, atau lainnya, di mana si pembeli bisa melihat harga terlebih dahulu. Dan karena di internet lebih mudah untuk menawarkan hal-hal yang sedang trendy, serta memuat berbagai penawaran menarik.
tempatnya di offline store maupun online store dengan pelayanan delivery. Pemasarnya harus memiliki standar pelayanan yang bagus dan layanan yang diberikan akan lebih persuasif dengan penawaran-penawaran menarik. Lalu, contoh target pasar terakhir kita akan mengambil realita di Indonesia yang memiliki banyak umat muslim kelas menengah ke atas yang ingin produknya terjamin kehalalannya. Maka, dua marketing mix tadi tidak akan cocok, namun sebenarnya tidak akan jauh berbeda dengan marketing mix dari target pasar kedua. Tapi, aspek terpenting yang tidak bisa diberikan H&M kepada target pemasar ini adalah penjaminan kehalalan produk yang intinya terdapat pada komponen produk, proses, dan promosi. Untuk mengikuti target pasar terakhir, H&M memerlukan perubahan dalam prinsip pemasarannya. Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan umatnya juga memiliki perspektifnya tersendiri dalam pemasaran. Dalam Islam, marketing mix ini memiliki penambahan nilai Islam di dalamnya yang tentunya menambah syarat keharusan ke dalam 7 komponen itu. Nilai yang ditambah itu adalah kejujuran, etika Islami, halal, baik bahan dan produknya, dan membawa manfaat kesejahteraan, dan lain sebagainya yang baik-baik. Jadi mari kita bahas masalah utamanya. Untuk produk sendiri, H&M harus memastikan kehalalan dari zat bahannya. Tidak boleh tercampur barang haram, membawa manfaat, dan tidak boleh membahayakan. Menutup aurat, desainnya pun tidak boleh kontradiksi dengan Islam. Jadi inovasinya itu memunculkan produk special edition for muslim seperti gamis, koko, di waktu hari-hari Islam maupun secara reguler. Lalu menjaga atau meneruskan produksi outfit hijab friendly secara reguler. Dan mendesain ulang atau memberhentikan produk yang memiliki pesan kontradiksi dengan nilai Islam. Lalu yang terakhir, menggunakan packaging yang kuat sehingga tidak mudah terkontaminasi zat haram maupun zat kotor. Lalu komponen kedua, promotion. H&M harus memastikan pemasaran dilakukan sesuai dengan nilai Islami, jujur, tidak melebih-lebihkan, beretika, dan tidak menjatuhkan produk pesaing. Maka, pengembangan promosinya yaitu mengutamakan kejujuran serta etika dalam berbisnis. Seperti iklan yang ditampilkan ini harus sesuai dengan produk yang tersedia dan sesuai juga dengan kualitasnya. Lalu, untuk mengembangkan promosi dengan berkolaborasi dan meluncurkan produk-produk dengan tren yang mengandung nilai Islami, misalnya berkolaborasi dengan desainer yang memiliki citra Islam atau kolaborasi dengan hal-hal trendy bertemakan Islam seperti anime The Journey ataupun kolaborasi lainnya. Lalu yang terakhir mengadakan promo penawaran khusus hari-hari besar Islam yang mampu menarik minat pelanggan. Lalu komponen terakhir yaitu proses. H&M harus memastikan pembuatan produk dari produksi hingga distribusi halal. Bahan baku yang digunakan juga halal, terpisah dari barang haram. Aktivitas produksi ditanggung jawab oleh auditor halal. Maka inovasinya yaitu produksi harus dilakukan sesuai dengan SOP kehalalan produk, menetapkan auditor halal internal untuk mengawasi proses produksi, pemilihan supplier, gudang, hingga distributor yang sesuai dengan indikator halal. Lalu yang terakhir, selalu mengadakan pengecekan dan evaluasi pelayanan tentang beramalah agar kegiatan berbisnis sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga H&M memiliki sertifikat halal untuk produknya. Dengan mengimplementasikan Islamic marketing mix, target pemasar terakhir tidak perlu khawatir lagi dengan kehalalan produk H&M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.